Dua gubernur, dua tantangan yang berbeda tentu, dua daerah wilayah yang berbeda, dan dua persoalan yang cukup menjadi perhatian kita semua. Satu persoalan klasik nih Pak, Bapak-Bapak, investasi yang selalu dari tahun ke tahun menjadi diskusi kita. Yang kedua tantangan baru karena pemerintah pusat memberikan kebijakan efisiensi anggaran. Saya ke Provinsi Banten dulu Pak Pak Andra Soni terlebih dahulu. Soal investasi Pak, bagaimana Banten itu menempatkan investasi dalam posisi seperti apa dan kondisinya seperti apa sekarang ini. Persoalan klasik tentu masalah regulasi. Bapak pernah background menjadi pengusaha, tentu pernah merasakan dan semuanya. Apa terobosan investasi yang agar investasi di Provinsi Banten bisa semakin kuat? Judulnya itu penguatan, artinya sebelumnya itu sudah kuat, ini harus dipenguatan lagi. Berikutnya Pak, mungkin dikombinasikan, mungkin dikaitkan dengan pembiayaan. Pembiayaan untuk menciptakan mesin pertumbuhan baru. Kita tahu anggarannya dipotong, kita semua tahu itu. Dan bagaimana Provinsi Banten bisa menciptakan strategi baru agar fiskalnya tetap terjaga dengan aman. Silakan Pak Andreas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih kesempatannya. Dan kedua, saya ingin merespon dulu terkait dengan TKD dan efisiensi. Oh, langsung ke TKD ya Pak ya? TKD dan efisiensi, karena dibuka tadi, kalau saya nggak merespon nanti jadi bias. Pertama, yang dimaksud efisiensi di daerah. Ya. Saya menerjemahkannya itu adalah memanfaatkan potensi yang ada, lebih optimal, lebih tepat guna, lebih bermanfaat, dan lebih berdampak. Contoh Provinsi Banten, saat kami mendapatkan Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, itu menjadi modal kami sebagai kepala daerah baru untuk betul-betul melakukan efisiensi yang kemudian kami terjemahkan menjadi relokasi. Yang tadinya anggaran lebih banyak untuk seremonial, kunjungan kerja dan sebagainya, kami alihkan. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas kami. Pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur, terutama infrastruktur desa. Provinsi Banten, walaupun berbatasan langsung dengan daerah khusus Jakarta, tapi 80%-nya itu adalah desa. Dan kemudian selama ini, nah ini korelasinya dengan investasi. Selama ini daerah di Banten yang berkembang pesat adalah daerah kota, Tangerang ya, dan khususnya Tangerang Raya, ya, dan terlalu jomplang. Nah, kenapa? Karena memang di sana infrastrukturnya terbangun oleh investasi. Ya. Saya bisa contohkan kalau bicara tentang pemukiman, daerah satelit dan sebagainya, Tangerang Raya itu adalah surganya, ya. Dan kemudian pembangunan, perumahan dan sebagainya menjadi penopang utama PDRB Provinsi Banten. Nah, ini berbanding terbalik dengan daerah-daerah seperti Lebak dan Pandeglang. Karena apa? Di sana investasi belum tertarik ke sana. Apa penyebabnya? Infrastruktur. Apa kendalanya? Fiskal. Nah, memang benar ada 4 kota, 4 kabupaten di Provinsi Banten, ada beberapa wilayah yang fiskalnya memang tingkat kemandiriannya masih 19%. Ya. Oleh karena itu yang kami lakukan dari efisiensi tadi adalah mengintervensi. Salah satunya adalah membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Kami membangun jalan-jalan desa yang sebenarnya kewenangannya ada di pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa. Tapi sebagai perwakilan pemerintah pusat dan sesuai dengan Asta Cita, kami membangun jalan desa agar konektivitas terjadi dan kemudian tertariklah investasi di Provinsi Banten. Kemudian strateginya bukan hanya menarik investasi asing, kami juga fokus bagaimana membuat investasi yang sudah ada berkelanjutan, berkembang, semakin tumbuh sehingga nilai investasinya juga semakin besar. Jadi kami nggak mau tersesat seakan-akan kita harus investasinya harus asing dan investasinya harus investasi baru. Sehingga kita nggak fokus memastikan investasi yang sudah berjalan dan sudah memberikan kontribusi tidak berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Pak, kalau Pandeglang dan Lebak tadi, mungkin kita kalau Tangerang Raya udahlah, itu memang sudah daerah yang cukup berkembang. Pandeglang dan Lebak, potensi untuk investasi apa Pak? Baik.
potensi Lebak Pandeglang itu ada wisata, ada agro, namun hari ini belum maksimal. Periode 1 Januari sampai dengan September masih kurang dari 1 triliun investasi yang masuk. Berbanding terbalik dengan Tangerang Raya. Tangerang Raya itu Kabupaten Tangerang itu lebih dari 25%-nya nilai investasi, realisasi investasi. Tapi bukan berarti nilai investasinya itu dari luar. Justru investasi dalam negeri. Nah, apa yang akan kami kembangkan dengan akan selesainya pembangunan Serang Panimbang, di mana akan melalui 4 kabupaten kota, Kota Serang, Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak. Ini membuka akses. Kami punya yang namanya Tanjung Lesung. Di sana ada KEK, kawasan ekonomi khusus. Kemudian juga potensi wisatanya. Kemudian juga potensi pertaniannya. Dan kondisi global saat ini ketahanan pangan menjadi prioritas setiap negara. Dan Provinsi Banten menawarkan lahan luas, subur, dan kemudian keramahan daripada pemerintah yang sedang kita lakukan upaya-upaya agar kita merespon cepat, merespon aktif, dan kemudian bertanggung jawab terhadap proses investasi di Provinsi Banten. Artinya persoalan klasik soal regulasi itu bukan menjadi persoalan di Banten untuk masalah investasi. Lebih ke infrastruktur. Saya pikir investor sudah paham sebelum dia masuk tentang regulasi. Dan sebagai daerah dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, ada regulasi yang sudah menjadi sebuah standar, tinggal implementasi di lapangan. Bagaimana pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini merespon. Sehingga tidak bertele-tele, sehingga investasi itu bisa segera terrealisasi. Karena minat, saya meyakini bahwa Provinsi Banten masih menjadi top 5 minat investor masuk ke Indonesia. Dan itu dibuktikan dengan realisasi investasi sampai dengan September tahun 2025 ini 91, sekian triliun sudah terrealisasi di Provinsi Banten. 91, sekian triliun ya. Memang data dari pemerintah pusat, dari Kementerian Investasi, memang 50% investasi dari dalam negeri. Memang mungkin di kondisi global yang lagi tidak baik-baik saja, mungkin untuk masuk agak khawatir juga, dan mungkin mereka akan menahan gitu loh. Artinya regulasi, kalau tadi dikatakan segera Pak Andra, segera itu berapa hari bisa selesai untuk perizinan? Selama ini kan. Jadi gini, kalau regulasi kan sekarang semua perizinan lebih banyak melalui OSS. OSS. Dan itu responnya dari pusat. Nah, tugas kami adalah bagaimana memfasilitasi. Kebuntuan-kebuntuannya. Dan tapi saya lihat sekarang semangat kolektif dari seluruh aparatur negara hari ini luar biasa, termasuk media, termasuk kita-kita. Ini kan salah satu bentuk kita proaktif dalam merespon kendala-kendala yang dihadapi oleh investor atau dunia usaha di Indonesia. Dan saya melihat optimisme itu. Provinsi Banten di triwulan 3 tumbuh 5,29%. 5,29% di triwulan 3. Dan kami punya keyakinan di 2025 ini year on year-nya kami bisa mencapai di atas 5%. Cukup bagus ya Pak ya. Insya Allah cukup bagus. Berkaitan dengan anggaran fiskal Pak, tadi Bapak menyebutnya mungkin bahasanya lebih ke relokasi, memaksimalkan anggaran yang ada. Tanggal 4 kemarin dipotong berapa Pak tahun 2026 nanti Pak? Jadi gini Pak, saya ini gubernur baru. Saya nggak pernah ngerasain mengelola yang namanya TKD. Jadi saat sekarang saya jadi gubernur baru nggak dapat TKD. Saya menganalogikan orang tua kasih saya uang untuk membelikan sesuatu yang sudah ditentukan. Tadinya saya yang pergi berangkat, kalau sekarang orang tua langsung. Lebih cepat, lebih efektif. Dan terbukti hampir dari 1 triliun belanja pusat di wilayah saya. Berupa irigasi, berupa jalan-jalan, berupa banyak hal melalui pelayanan publik. Nah, saya mengambil positifnya di situ. Kemudian alhamdulillahnya kemandirian fiskal Provinsi Banten adalah yang salah satu yang terbaik di Indonesia. Kami kemandiriannya di atas 70%. 70%? Di atas 70%. Walaupun kondisi perekonomian hari ini sedang mengalami cobaan, tapi kami masih punya keyakinan. Salah satu contoh, selama ini sumber pendapatan provinsi, khususnya di Pulau Jawa, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak kendaraan bermotor, termasuk BBNKB. Artinya
masyarakat membeli kendaraan baru, maka ada pajak yang masuk ke kita. Ya. Nah, ini mengalami kendala. Apa kendalanya? Pertama adalah daya beli. Yes. Sehingga dari BBNKB kami turun. Nah, otomatis apa yang harus kami lakukan? Swasta harus bergerak optimal supaya belanja swasta di daerah kami itu bisa tumbuh dan berkembang yang dinikmati oleh masyarakat kami. Jadi insya Allah semangat yang dibawa oleh Pak Prabowo adalah semangat optimisme. Tentu kami di daerah juga harus lebih optimis. Ya, ini kalau Pak Andrason ini karena backgroundnya pengusaha itu, jadi kalau menerima seperti itu bukan hal yang dikeluhkan, ini malah menjadi peluang ya Pak ya, untuk melakukan pembenahan ke dalam. Betul. Saya kira pemikiran yang luar biasa yang patut kita kasih aplaus untuk Pak Andrason ini untuk pemikiran-pemikiran. Nanti saya akan bertanya menggali lagi, tapi saya pengen ke Pak Ansar dulu, Pak Ansar. Pak Ansar ini adalah guru ngaji yang jadi gubernur luar biasa. Saya kalau baca backgroundnya itu, wah bukunya ada kan Pak Ansar ya? Guru ngaji menjadi gubernur dan kuliah beliau itu dibiayai dengan